Mulyavers, selamat datang kembali bersama saya Restu di RS Mulia Pajajaran Bogor. Di samping saya saat ini telah hadir Dr. Krisna Pradana Pranata SPOG selaku dokter kebidanan dan kandungan di RS Mulia Pajajaran Bogor. Selamat datang dokter, terima kasih sudah datang. Halo Mulyavers semua. Terima kasih dokter. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang mengenai puasa pada ibu hamil. Nah dokter, saat ini seluruh umat muslim di dunia kan tengah memasuki yang namanya bulan Ramadan ya dok. Dimana pada bulan ini kami diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Sebetulnya pada ibu hamil diberikan keringanan nih dok untuk nggak apa-apa dok untuk nggak puasa gitu ya dok ya. Namun nggak sedikit juga ibu hamil yang tetap melakukan puasa. Nah hal ini membuat beberapa ibu hamil kebingungan nih dok. Boleh nggak sih ibu hamil berpuasa, terlebih lagi jika ibu hamil kehilangan banyak cairan karena perubahan pola makan dan tidur? Ya. Ini aman nggak sih dok puasa bagi ibu hamil? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, jadi memang untuk puasa sendiri untuk ibu hamil sebetulnya diperbolehkan. Cuma memang harus diperhatikan kemampuan dari ibunya sendiri. Jadi makanya disarankan untuk puasa secukupnya aja atau sekuatnya. Karena memang untuk kebutuhan ibu hamil sendiri beda ya, dari kebutuhan untuk kecukupan cairan dan kalorinya berbeda karena mengandung janin juga, jadi untuk 2 orang. Jadi diperbolehkan puasa tapi sekuatnya. Jadi kalau memang sudah nggak kuat jangan dipaksakan untuk berpuasa. Oke, jadi boleh tapi itu, ya? Jangan dipaksakan gitu ya Mulyavers ya. Pertanyaan yang kedua nih dok, makanan atau minuman apa yang dianjurkan dan dihindari jika ibu hamil sedang berpuasa? Oke. Untuk makanan dan minuman yang dihindari sebetulnya tidak ada yang khusus harus tidak boleh atau yang boleh ya. Jadi makanan dan minuman seperti biasa aja. Jadi terutama mungkin yang harus dihindari terutama untuk ibu hamil yang punya riwayat sakit MAH sebelumnya ya. Kurangi makan minuman yang pedas dan yang asam. Kurangin makanan pedas dan asam. Pedas dan asam. Kalau misalnya untuk berbuka boleh seperti biasa, buka dengan yang manis dan tinggi kalori. Misalnya kurma itu bagus, ya. Yang lainnya seperti biasa aja. Jadi untuk sahur dan buka tidak ada yang khusus. Mungkin cuma pesannya kurangin yang pedas dan yang asam. Itu aja. Baik. Pertanyaan nomor 3 nih dok, apakah ada suplemen yang dianjurkan agar ibu hamil tetap fit untuk melaksanakan ibadah puasa? Ya. Untuk suplemen sebetulnya biasanya kalau ibu hamil yang rutin untuk kontrol ke bidan atau ke dokter pasti akan dapat suplemen, misalnya tablet tambah darah, terus asam folat, terus vitamin multivitamin yang lainnya. Itu boleh dilanjutkan seperti biasa. Kalau memang mau tambah suplemen lain seperti vitamin C atau vitamin D karena sekarang zaman COVID itu juga boleh. Tapi secara khusus jadi lanjutkan saja yang sudah diberikan sebelumnya gitu. Jadi lebih baik vitaminnya itu yang memang disarankan dan dianjurkan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang sudah disarankan oleh dokter atau bidan sebelumnya boleh dilanjutkan, kecuali kalau misalnya ada kelainan medis seperti misalnya kurang darah atau anemia, nah boleh ditambah zat tambah darah dan pola makan juga harus diperbaiki gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dokter, tips agar ibu dan janin tetap sehat saat berpuasa. Nah, untuk supaya tetap sehat yang pertama tadi tipsnya puasa sekuatnya. Yang kedua, pastikan kebutuhan cairan dan nutrisinya tercukupi. Jadi saat berbuka atau saat sahur diperhatikan kecukupan kalorinya. Harus lengkap ya, karbohidrat, protein, lemak dan vitaminnya harus diperhatikan secara lengkap. Itu aja sih sebetulnya. Terus boleh ditambah kalau misalnya tidak sempat olahraga, boleh berolahraga ringan dan juga berjemur kalau pagi hari untuk supaya dapat sinar matahari untuk bagus untuk tubuhnya, Ibu. Oke, bagus banget ya tipsnya dari dokter Krisna. Pertanyaan nomor 5 dokter, di usia kandungan berapa ibu hamil diperbolehkan untuk berpuasa? Untuk usia kandungan nggak ada yang khusus harus boleh berpuasa harus berapa lama. Cuman memang untuk trimester pertama biasanya trimester pertama itu sampai 12 minggu ya akan lebih berat karena biasanya kadar hormon dalam tubuh ibunya meningkat sehingga menimbulkan rasanya lebih mual. Jadi untuk puasa dari hamil muda sampai hamil mendekati cukup bulan diperbolehkan untuk berpuasa, nggak ada masalah. Balik lagi kepada diri sendiri ya dok ya, maksudnya kuat atau kembali tidak. Ke kondisi ibunya sendiri. Ya, jangan dipaksakan, yang paling penting itu ya Mulyavers. Lalu pertanyaan berikutnya dok, apa yang harus dilakukan jika ada keluhan saat berpuasa dok? Keluhan saat berpuasa ya, kalau ada keluhan misalnya udah lemes atau misalnya mual muntah tambah parah, mungkin disarankan untuk segera berbuka, jangan dipaksakan untuk terus berpuasa. Tapi kalau memang setelah berbuka pun keluhannya ternyata masih ada atau tambah parah, silakan boleh mengunjungi dokter atau rumah sakit yang terdekat
dan terutama dokter yang biasa Menangani mungkin ya. mam semua kontrol ya kurang Iya, lebih begini. oke. Lalu jika ada keluhan yang tadi dokter sebutkan, dok, pemeriksaan apa aja yang disarankan? Pemeriksaan yang pertama sudah pasti harus cek kondisi janinnya. Oke. Jadi untuk cek kondisi janin otomatis harus kontrol ke dokter ya untuk Muliaver semuanya. Kalau yang kemudian nanti tergantung saran dari dokternya. Tapi kecuali kalau memang ada kondisi yang lebih berat, misalnya mual muntah sampai sudah lemas sekali, mungkin boleh langsung datang ke instalasi gawat darurat karena mungkin ada kekurangan cairan yang butuh penanganan lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Lalu olahraga apa yang baik untuk kesehatan ibu hamil saat berpuasa, dok? Olahraga untuk ibu hamil, nah kalau olahraga untuk saat, apalagi saat berpuasa ya, kemungkinan kan mam semua nggak sempet olahraga atau gimana. Sebetulnya paling aman itu jalan kaki pagi hari sekitar saat mataharinya bagus antara jam 8 atau jam 9. Kalau nggak sempet di rumah boleh coba senam hamil, mungkin saat ini karena lagi pandemi boleh coba cari di YouTube, atau kalau mau berenang juga boleh. Ya. Tapi kalau berenang ya mungkin takutnya puasanya batal ya karena minum air. Ya, Jadi, betul, dok. boleh disesuaikan, kurang lebih seperti itu. Jangan olahraga yang terlalu berat kayak aerobik, zumba, mungkin selama berpuasa tuh nggak disarankan ya. Kalau cuma olahraga ringan, jalan kaki, bersepeda ringan masih boleh. Bersepeda ringan masih boleh ya, dok ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, dokter, di kondisi seperti apa ibu hamil tidak dianjurkan untuk berpuasa? Kondisi yang tidak dianjurkan untuk berpuasa ya, pertama misalnya mual muntahnya sangat berat, memang agak sulit untuk berpuasa. Yang kedua, ibu hamilnya punya penyakit medis yang lain. Oke. Misalnya ada anemia, tidak dianjurkan untuk berpuasa karena kalau puasa kan otomatis kita menahan lapar, mengurangi makanan ya. Jadi otomatis gizi yang masuk pun akan berkurang. Jadi untuk menyulitkan untuk memperbaiki keadaan fisiknya sendiri gitu. Oke. Terus yang ketiga, tidak disarankan untuk berpuasa bila ibunya mengalami tadi keluhan-keluhan yang semakin berat saat berpuasa ya, misalnya mual muntahnya makin berat atau setengah puasa sakit mahnya kambuh lagi, ya memang tidak disarankan untuk berpuasa. Tapi selain dari kondisi itu tidak ada pantangan khusus sebetulnya. Oke, sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada Dokter Krisna. Dokter, mungkin ada saran lagi atau tips yang paling jitu gitu, dok, untuk ibu hamil jika ingin berpuasa dari dokter? Oke, jadi untuk mam semua yang lagi berpuasa, pertama selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan berkah semuanya. Kemudian yang kedua, meskipun sedang berpuasa, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi tubuhnya mam sendiri karena kecukupan makanan dan kalori itu berpengaruh terhadap perkembangan bayi juga dan kesehatan mamsnya sendiri. Jadi jangan lupa puasa sekuatnya, kalau bisa diimbangi dengan olahraga, dan kalau ada keluhan atau misalnya masalah yang terjadi, segera hubungi dokternya ya mams. Itu aja sih kurang lebih. Oke, berarti makannya jangan asal banyak tapi harus diperhatikan juga ya dokter ya, Oke. kalorinya. Oke, terima kasih banyak dokter atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Sama-sama. dilontarkan. Nah, jika Muliapers memiliki keluhan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Krisna, Muliapers dapat langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RS Mulia Pajajaran Bogor. Oh iya, kita juga memiliki beberapa paket persalinan loh Muliapers. Ada persalinan dengan metode ILA, ada persalinan dengan metode ELA, dan juga persalinan dengan proses operasi sesar dengan metode ERAX. Betul ya dok ya? Nah, untuk jadwal dokter Krisna sendiri, Muliapers dapat melihat melalui Instagram kami di @rsmuliapajajaran. Di sana ada jadwal praktek dokter terupdate setiap harinya. Dan jika Muliapers ingin mengetahui lebih update lagi mengenai kegiatan Rumah Sakit Mulia Pajajaran, Muliapers dapat mengklik tombol subscribe di YouTube kami. Jika Muliapers memiliki saran, topik apa lagi yang harus kami bahas di acara selanjutnya, Muliapers boleh ketik di kolom komentar ya. Terima kasih banyak telah menyaksikan YouTube channel salam sehat kami. semua. Terima kasih banyak Terima telah kasih, hadir Mbak dokter. Restu. Salam sehat selalu. Sampai Selamat. jumpa lagi.